Kebanyakan hutan di Sumatera, di Jambi, di Sumbar dan di Aceh dan Sumatera Utara ini habitat harimau Sumatera. Jadi hati-hati. Ending jalannya di sini. Jadi kalau mau ke hujan, jadi kita harus menerabas hutan, jalan kayak gitu ya, sekitar. Kita masih di Alam Panjang. Ini saya akan menjak. Assalamualaikum sana, balik lagi di Raun Sabali YouTube channel. Bagaimana kabarnya hari ini? Selalu sehat dan baik bukan? Lebih tepatnya bukan kampungnya, jalannya. Itu jalan. Di video kali ini saya akan menunjukkan kepada Nusana rute menuju ke Jalan Baru, desa atau Dusun Kapujan yang berada di Kecamatan Lemah Gumanti, Kabupaten Solok. Kapujan adalah salah satu. Dusun Kapujan adalah sebuah desa yang terisolir yang berada di tengah rimba Sumatera, yang biasanya untuk ke sana menghabiskan waktu seharian menerabas lebatnya hutan rimba dengan kondisi jalan yang hanya trek tanah dan berbatu. Di sana ini saya sedang berada di jalan menuju ke. Bersyukur sekarang telah dibangun jalan aspal untuk menuju ke Kapujan, meskipun belum sampai langsung ke kampung tersebut, tetapi sudah sedikit membantu dengan adanya jalan tersebut. Ini sebelah kiri kita adalah. Nah, jalan yang telah selesai ini sempat viral di media sosial beberapa waktu yang lalu karena memiliki pemandangan yang indah. Seperti apakah keindahannya? Mari langsung saja ikuti perjalanan saya dan sambil kita menelusuri sejauh mana jalan ini dibangun. Yoks. Satu Lembah Gumanti, emang ada tekan negeri. Lembah Gumanti ya, lebih tepatnya di sini Lembah Gumanti. Karena memang berada di tengah lembah. SD Negeri 11 Alam Panjang. Kita masih lurus terus. Masjid Agung, Masjid Jami terletak Galundi Alam Panjang. Kita potong aja. Tapi ini sudah lumayan bagus ya. Ini dulu parah ini jalan ini, berlubang-lubang. Waktu menunjukkan sekarang pukul 10 pagi ya. Jadi aktivitas masyarakat sedang gencar-gencarnya pagi ini ya. Yang mau ke ladang, yang mau ke pasar, yang mau kerja. Yang mau jemput anak sekolah, yang anaknya masih kelas 1 SD ya. Sekitar jam 10 atau jam 11-an pulang keluar sekolahnya. Ini depan kita adalah Pasar Alam Panjang. Ini sebelah kiri kita nih pasar. Banyak angkot-angkot nih. Bus tadi makanya di sini. Pasar Alam Panjang. Ada Tugu Kol itu ya. Pasar namanya. Jadi kita belok kiri di sini. Lurus saja terus ya. Sekitar ini lumayan panjang nih, ada 5 kiloan lebih. Masjid Raya Baitur Rahmah. Pemandangan sebelah kanan kita bagus juga itu ya. Bukit bisa dilihat, terhalang dengan rumah-rumah penduduk. Ada jembatan, dilihat ada sekolah Min 2 Solok. Min 2, Min 3. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min tuh.
atau sekolah agama Islam yang tingkat SD nya, setingkat SD min. Kalau yang SMA nya man. Ini disebut lembah Gumanti ya, karena kiri kanannya itu perbukitan. Kita di tengah-tengah ini, makanya disebut lembah Gumanti, perbukitan. Di sini ada persimpangan, jadi simpang 4 ya, tapi nggak terlalu besar persimpangannya. Jadi kita masih lurus. Kolam pancing Fauzan. Jadi kita masih lurus, nggak belok-belok ya, terus Puskesmas Sungai Nanam. Utara tak tahu Sungai Nanam ini namanya. Sebelah kiri indah banget, indah sekali. Ini sayang cuma tertutup kabut ya, jadi kurang kelihatan. Kalau cuacanya bersih itu bagus. Ini kita salib-salib aja ya yang menghalangi. Sejauh ini jalannya masih bagus ya, nggak ada yang berlubang ataupun rusak memang parah, masih bagus ini. Tampaknya ini belum lama diperbaiki. Dan juga truk-truk besar nggak ada yang lewat di sini ya, makanya jalan ini awet. Ini yang ada cuman untuk truk-truk kayak gitu, truk kecil, semi truk ya. Di truk yang overload jarang lewat di sini. Lembah, ini banyak motornya. Apaan itu? Parkiran. SMP Negeri 2 Lembah Gumanti. Jadi udah lewat SMP Negeri 2 nih, masih lurus. Jadi jalan ini bisa sampai ke Kota Solo ya. Jadi salah satu jalan shortcut ya, atau jalan pintas menuju ke Kota Solo. Jadi kita nggak perlu balik lagi ke arah Kebun Teh tadi. Jadi bisa lewat sini aja ya. Mau untuk sana yang mau ke Kota Solo dari arah Danau Kembar atau Lahan Panjang, jadi bisa lewat di sini. Tapi kondisi jalannya agak kecil dan juga sepi jalannya. Jadi kalau mau lewat sini harus hati-hati aja ya. Direkomendasikan ya kalau untuk sana yang mau ke Kota Solo, tapi cuma ingin cepat ya bisa lewat di sini. Kondisi jalannya cukup bagus, nggak ada yang kerusakan yang berarti ya, cuman mungkin ada bagian-bagian kecil. Tapi kalau yang rusak-rusak parah, salah nggak ditemukan. Ini kita mendaki, udah sampai di ujung jalan yang datar tadi ya. Jadi kita udah mulai mendaki nih.
di depan kita perbukitan. Ya, seperti ini jalannya agak kecil ya, jadi hati-hati aja. Tapi sangat efektif untuk memangkas waktu ya buat ke Kota Solok dari Balan Panjang. Masih didominasi oleh perladangannya, ladang warga di Bawang ini. Nah, kita udah sampai di kita belok di sini ya. Jadi buat sana yang mau ke Kota Solok bisa lurus saja ke sana. Tapi karena kita mau ke Kapujan itu, jalan baru Kapujan, nanti kita belok kanan di sini. Wah ini jalannya ya. Jalannya masih baru. Dan pemandangannya bisa dilihat. Pemandangannya itu kita lihat. Jalan terus. Itu terlihat, bisa dilihat dari sini ya jalannya. Jalan ini sempat viral beberapa waktu yang lalu di media sosial, di Instagram, kalau salah di TikTok, karena memiliki pemandangan yang cukup indah ya. Nah, view-nya sangat memanjakan mata sekali. Jadi kita akan mendaki nanti aja. Nah, sekali lagi saya sampaikan ya, jadi dimohon maklum ya, bahasa saya memang agak kurang enak didengarkan karena emang nggak terlalu bisa bahasa Indonesia, karena memang saya orang Minang yang jarang sekali berbahasa Indonesia. Jadi di konten ini saya coba berbahasa Indonesia. Wow, ini kita udah hampir sampai di lokasi. Diharap dimaklumi ya sana-sana. Ini jalan menuju Kapujan. Udah mulai nanjak ini. Wah. Wah, saya lihat di sini. Wah, agak di atas sedikit. Saya lihat ya. Oh. Lihat ya. Ini jalan yang viral itu ya. Oh, pemandangannya. Jadi kita telusuri aja jalan ini, mentoknya sampai di mana. Tapi kabarnya jalan ini belum selesai ya.
Jadi buat yang mau kesini usahakan pastikan kondisi kendaraannya fit ya, karena jalannya juga menanjak kayak gini. Kalau kondisi kendaraannya tidak fit, takutnya nanti mogok atau gimana karena nanjak ini ya. Tapi dilihat kondisi jalannya sangat bagus ini karena memang baru ya, baru dibangun. Jalan menuju Nagari Kapujan, salah satu kampung terisolir ya yang ada di Kabupaten Solok ini. Ini jalannya, tapi sayangnya jalannya belum sampai ke kampung itu ya, masih sekitar 15% dari 100%, karena kampung itu sangat jauh ya, di tengah perhutan, tengah hutan. Jadi kalau mau ke sana kita harus menerabas hutan sekitar 2 jaman. Jadi kita cuman mau lihat aja jalan ini sampai kemana. Karena udah hutan ya, ini udah mulai hutan, jadi berbahaya juga kalau kita teruskan ke kampung itu sendirian, karena kita belum hafal medan ya. Takutnya nanti karena ini masih hutan Sumatera ya, punya binatang buas. Ini kita ketemu dengan binatang buas. Ini aja jalannya udah sepi ya, nggak ada siapa-siapa nih, cuman saya sendiri aja. Lihat tuh hutan Sumatera itu. Belum ada ketemu orang satupun. Berada di puncak bukit. Ini udah hutan ya, kebanyakan hutan di Sumatera, di Jambi, di Sumbar, dan di Aceh dan Sumatera Utara ini habitat harimau Sumatera. Jadi hati-hati. Saya sudah agak merasa sendirian ini ya, kan merasa emang sendirian di sini. Wow, jalannya. Ending jalannya di sini. Jadi kalau mau ke hujan, jadi kita harus menerabas hutan. Jalan yang kayak gitu ya, sekitar 1 jaman atau 2 jaman kalau nggak salah. Jadi cukup berisiko ya. Jadi kita sampai di sini aja. Cukup parah jalannya, cuman batu-batu. Dengan kondisi kendaraan kita yang kayak gini, cukup berisiko. Nah, jadi cukup sampai di sini aja perjalanan kita kali ini, meninjau jalan
menuju Nagari Kapujan. Jadi kita balik aja. Sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.